Selamat siang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman serta adik-adik terkasih yang ada di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wirastuti Duryat selaku Ketua Indi Sanur Posta atau Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan para pihak yang telah terlibat dalam persiapan rangkaian online seminar ini dari alumni untuk alumni dan alma mater. Dalam waktu 2 minggu ini, kami menyelenggarakan 4 online seminar dimulai dari tanggal 15 Juli yang lalu, tanggal 19, dan tanggal 22, serta tanggal 29 Juli. Rangkaian online seminar ini ditujukan bagi teman-teman semua agar di tengah pandemi ini kita bisa tetap berbagi, mendapat pembelajaran, pengalaman, hiburan dari sesama alumni, sehingga kita bisa tetap bertahan dan saling menguatkan dalam menghadapi pandemi ini. Kepada para alumni yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi dengan menjadi narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Untuk para alumni yang telah menyempatkan diri untuk hadir, terima kasih. Dan semoga online seminar ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga diri, dan jaga sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kesehatan serta kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih Mbak Tuti atau Mbak Wirastuti Duryat, Ketua dari Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta atau disingkat INI Sanur Posta atau disingkat lagi ISP. Dan saya ingin mengucapkan hello semua untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini di channel YouTube Hidup TV. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan online seminar yang ketiga. Jadi ini adalah online seminar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta. Dan yang menarik, topik siang hari ini juga masih berhubungan dengan hal yang relevan saat ini, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga situasi normal baru yang saat ini terjadi. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Vika Rosemary yang menjadi moderator pada hari ini. Dan tema yang kami angkat adalah strategi berbisnis di era COVID-19 dan normal baru. Kita semua paham bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak besar terhadap semua sektor, baik publik maupun privat, termasuk ke sektor bisnis. Banyak bisnis yang harus gulung tikar karena terpaksa tidak beroperasi. Banyak toko yang tutup karena mereka tidak ada pembeli. Banyak pegawai yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar gaji mereka. Memang tidak semua sektor mengalami kerugian, banyak juga sektor yang mengalami keuntungan justru dengan situasi seperti ini. Contohnya sektor pengiriman, ya, bisnis pengiriman, ekspedisi, kurir, kemudian bisnis kuliner pun harus memperkuat lini delivery dan take away-nya. Banyak hal yang harus dilakukan, adaptasi yang harus dilakukan. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor bisnis yang memang harus berjalan dengan bertemu langsung dengan pelanggannya, dengan customer-nya. Contohnya, bisnis hospitality atau bisnis retail yang barangnya itu adalah bukan barang kebutuhan pokok. Bagaimana mereka bisa bertahan? Nah, jawabannya bisa kita temukan di online seminar kali ini. Karena sudah hadir 3 orang narasumber yang adalah alumni dari Santa Ursula Jakarta. Tiga-tiganya adalah entrepreneur yang bisa kita katakan sukses, masih muda. Saya akan perkenalkan mereka terlebih dahulu. Yang pertama adalah alumni SMA Santa Ursula angkatan 95 dan Northeastern University Boston, Amerika Serikat. Meskipun dia memiliki gelar akademis di bidang industrial engineering, tapi sejak tahun 2006 dia justru berkarir di bidang hospitality atau perhotelan.
Kini ia bertanggung jawab mengelola 6 hotel dan resorts yang berada di Batu Malang, kemudian Ciawi Puncak, Seminyak Bali, Gili Trawangan Lombok, dan di Jakarta. Narsela Purwanaika atau akrab dipanggil Mela, Direktur Jambuluwuk Hotels and Resort. Hai Mela. Mel? Halo. Mela masih mute ya? Hai. Oke. Akhirnya kelihatan juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mel soal Jambuluwuk. Oke. Yang narasumber yang kedua adalah alumni SMA Santa Ursula angkatan 2004 dan Nanyang Technological University Singapore. Bersama teman seangkatannya, pada tahun 2014 ia mendirikan PT Nusantara Segar Global, sebuah perusahaan eksportir buah-buahan lokal, antara lain buah manggis, salak, kelapa, jeruk purut, dan lain sebagainya. Dan kini perusahaannya sudah berhasil mengekspor produk ke 16 negara. Managing Director PT Nusantara Segar Global atau Java Fresh, Margareta Astaman atau Marji. Hai Marji. Hai Vika. Hai. Lagi makan buah apa sekarang? Sekarang lagi musim mangga, Cek. Iya, musim mangga. Jangan lupa dikirim harum manis ke rumah ya. Harum manis gedong gincu, Cek. Iya itu. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Marji ya. Iya, siap. Dan sekarang saya akan perkenalkan narasumber kita yang ketiga. Dia pernah masuk dalam daftar 30 Under 30 kategori Social Entrepreneur and Philanthropy versi Forbes Indonesia. Bersama dua orang temannya yang juga alumni Santa Ursula angkatan 2008, ia memberdayakan para ibu di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keahlian menganyam. Mereka mengangkat produk anyaman dari para mama di NTT sehingga produk mereka bisa masuk ke department store bergengsi. Bahkan sudah menembus pasar di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan lain sebagainya. Alumni University of Melbourne di bidang Neuroscience, yang juga Chief Marketing Officer Du Anyam, Melia Winata. Halo Mel. Hai Kak Vika, halo semua. Lagi di mana Mel ini? Kelihatannya lagi di rumah. Masih working from home nih Kak. Oh, masih WFH. Oke, nanti kita cerita bagaimana juga sekarang keadaan para mama di NTT ya, Mel ya? Yes, for sure. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang narasumber. Ini pertanyaan untuk ketiga narasumber kita siang hari ini. Sebelum kita mulai, bisa diceritakan dulu nggak perusahaan atau profil perusahaan dari teman-teman. Dimulai dari Mela. Silakan Mel. Oke, hai semuanya. Jadi kalau sedikit mengenai Jambuluwuk Hotels dan Resorts, itu memang di awal itu kita mulai membangun hotel pertama itu Jambuluwuk Puncak, which is di tahun 2007. Itu juga bukan hotel besar, hanya ada 7 villa. Kemudian pada saat itu kan belum ada yang namanya Traveloka atau Agoda. Jadi marketingnya itu kita invite teman-teman, kolega untuk coba menginap. Nah dari tahun 2007 it's doing quite well. Terus kita tambah villa di Puncak. Kemudian singkat cerita kita coba yuk bangun di daerah lain. Kita cari daerah-daerah di Indonesia yang memang punya potensi buat pariwisata. Ke daerah mana sih orang-orang tuh di Jawa kalau nginap, akhirnya kita decide untuk bangun di Batu dan di Yogyakarta. Kan semua orang Indonesia tuh pasti akan pergi ke Jogja lah, karena terlalu banyak yang bisa dilihat di sana. Nah dari situ kita sudah mulai lebih serius lagi, kemudian kita cari-cari lokasi lain, karena Indonesia itu bagus banget, pemandangannya bagus, alamnya bagus, culture-nya bagus. Jadi kita mulai mencari lokasi-lokasi untuk pembangunan ke depannya. Kemudian dari Jogja kita bangun di Gili Trawangan. Pada saat itu memang lagi naik daun ya, pulau kecil. Sekeliling pulau itu cuma ada 7 kilo, tapi pantainya keren. Nggak ada mobil di sana. It's another life dibanding di Jakarta atau di Jawa.
lalu ada di Seminyak Bali, dan terakhir bulan November lalu kita baru buka yang ke-6 di Jakarta, which is di dekat Sarinah. Jadi Jambuluk Resorts itu memang semuanya own and operate. Kita benar-benar belajar dari nol cara mengelola hotel, mencari trik-trik supaya hotel kita bisa stand out dibanding hotel yang lain, seperti itu. Aku juga nggak sendiri, kita disupport oleh tim yang solid di Jakarta dan di setiap hotel. Jadi kalau lain kali mau libur ya bisa consider nginep di Jambuluk Hotel. Udah pernah Mel yang di Bali? Iya, sama gitu. Mel, kayak ada video nggak yang mau diputar? Jadi kita bisa ngelihat seperti apa Jambuluk. Ya, jadi aku siapin ada video sedikit tentang Jambuluk, tapi mostly karena saya pikir banyak yang di Jakarta yang nonton, saya banyakin yang Jakarta. Jadi kalau lagi pada di daerah Tamrin, pingin ngopi-ngopi atau pingin staycation, itu cuman semenit dari Bundaran HI. Kalau mau Car Free Day, tentunya kalau udah nggak COVID ya, itu udah paling cocok deh daerahnya. Atau kalau mau lunch, mau minum sore, mau ngopi-ngopi, arisan, bisa ke sini. Aku share ya videonya. Oke. Tunggu, share. Ini Jambuluk Tamrin yang kita baru buka di November kemarin.
Sekian videonya. Oke. Thank you Mel. Ini pasti banyak pertanyaan ya ke Mela, terutama karena bisnis hospitality ini kan salah satu bisnis yang terdampak cukup besar pada saat ini gitu ya. Orang-orang diminta untuk stay at home, work from home, akhirnya mereka nggak bisa keluar, mereka nggak bisa liburan. Kemudian bagaimana cara perusahaan beroperasi gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ke Marji dulu. Marji adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor produk buah-buahan lokal. Benar. Marji, boleh kasih sedikit gambaran tentang Java Fresh? Boleh dong, Vic. Aku share sedikit ya tentang Java Fresh. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, kakak-kakak. Untuk kesempatannya, aku mau kenalin sedikit tentang apa sih Java Fresh. Jadi sebenarnya Java Fresh itu adalah satu brand untuk produk tropical fresh fruit, jadi buah segar asli Indonesia dari PT kita yang namanya PT Nusantara Segar Global. Nah, sejauh ini kita sudah ekspor ke 19 negara. Jadi kalau tadi 16 negara kata Kak Vika, tambah 3. Tambah 3 lagi dan nambahnya. Nah, emang pada saat COVID gitu ya, jadi baru sudah kita ekspor ke 3 negara tambahan lagi, plus 1 negara Indonesia, jadi totalnya 20. Dengan pasar terbesar kami di Eropa, di Rusia, dan juga di Cina. Nah, buahnya apa aja sih? Buah-buah asli Indonesia. Jadi manggis, salak, kelapa, jeruk purut, duren, buah naga, coklat pun juga coklat segar seperti itu yang nantinya buat di jus dan sebagainya. Nah, sejauh ini kami sifatnya adalah kemitraan dan kita sudah berpartner dengan 798 petani yang sudah teregistrasi di seluruh Indonesia, plus sekitar 3.000 petani yang sekarang masih dalam proses untuk melakukan registrasi. Sedangkan operasional kita sendiri ada di 5 area, kebanyakan itu ada di pedesaan. Jadi kalau di Sumatera Barat itu ada di Payakumbuh, lalu kemudian di Jawa Barat ada di Tasikmalaya, Desa Puspahyang, di Jawa Tengah atau Yogyakarta itu ada di Desa Turi, lalu kemudian ada di Banyuwangi, Desa Pesucen, Jawa Timur, lalu kemudian juga ada di Bali. Dan sebagian besar pekerja kami kebetulan adalah perempuan, terutama adalah istri-istri para petani kami dan juga perempuan-perempuan yang berada asli dari desa tersebut. Sejauh ini kita sudah mengantongi beberapa standarisasi. Yang pertama adalah kita adalah perusahaan Indonesia ketiga yang mendapatkan standar Global GAP, Good Agricultural Process atau Practices, untuk standar secara globalnya. Kita juga sudah jadi anggotanya SEDEX, di mana kita sudah sertifikat sebagai company yang memenuhi persyaratan untuk social responsibility, dan juga merupakan perusahaan yang sudah terdaftar di Badan Karantina untuk dapat melakukan tindakan karantina tersendiri untuk melakukan ekspor, dan juga sudah memenuhi persyaratan dari beberapa negara tujuan secara khusus seperti Australia, New Zealand, dan juga Cina. Nah, kurang lebih ini packaging kita seperti itu, tergantung dan disesuaikan dengan negara-negara tujuan tersebut. Ada yang menggunakan packaging yang lebih kecil, seperti itu, ada juga yang sifatnya keranjang dan sebagainya. Nah, ini yang kita, barang-barang kita kayak apa sih, manggisnya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Sekian perkenalan dari kita, Java Fresh. Terima kasih banyak atas waktunya. Seger ya buah-buahannya. Itu kenapa logonya macan ya? Waduh, jadi pada saat pertama kali gitu kita ngelihat kalau misalnya di pasar-pasar biasanya toko buah-buahan tuh suka pakai logo-logo binatang gitu kan, ada lumba-lumba lah, apalah gitu kan. Terus kita pikir kita mau pakai apa ya? Kebetulan produk pertama kita itu manggis gitu. Jadi kita bercanda gitu. Oh kita macan aja, manggis cantik. Oh, manggis cantik, macan manggis cantik, ya, baik. Emang anak Sanur itu selalu kreatif kalau menciptakan ini ya, menciptakan logo, menciptakan terminologi, itu emang selalu kreatif. Oke, thanks Marji. Thank you. Nah, aku ke Melia dulu. Melia, beberapa dari teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang duanyam, tapi banyak juga mungkin yang belum. Jadi silahkan Mel, kalau ingin bercerita dulu, memberikan gambaran apa itu duanyam. Ya, terima kasih banyak Kak Vika. Selamat siang kakak-kakak semua. Mungkin aku share sedikit dulu tentang duanyam. Jadi ada sedikit video sekitar 1 menit yang bisa ditonton. Setelah itu akan masuk ke beberapa slides juga ya. Aku share screen dulu.
tu kandai, tobo tena tena tu kandai. Tade koi ilena po, tobo tena tena tu kandai. Watan haka, haka, watan haka, lerindore dore watan haka. Ya, itu video singkat tentang Duanyam. Jadi kalau untuk kakak-kakak yang belum pernah ke Flores atau ke Nusa Tenggara Timur, biar supaya ada sedikit bayangan juga ya Kak di sini. Oke. Sekarang tentang Duanyam sendiri. Jadi Duanyam itu adalah sebuah social enterprise atau kewirausahaan sosial di mana kita itu fokusnya memproduksi dan mendistribusi kerajinan tangan Indonesia. Tujuannya untuk 3, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak, dan juga untuk promosi kebudayaan lokal. Nah, sejak tahun 2014, tahun kita berdiri, jadi sekarang sudah jalan tahun, hampir mau tahun ke-6, kita sudah memberdayakan lebih dari 1.200 ibu-ibu penganyam, yang mostly itu mereka berada di Nusa Tenggara Timur, ada sedikit di Papua, dan tahun ini kita baru saja juga masuk ke Kalimantan Selatan. Nah, so far ada 50 desa yang sudah kita bina, di mana itu tersebar di 3 provinsi tadi, dan secara rata-rata kita sudah peningkatan ibu-ibu itu kurang lebih sekitar 40% dari sejak adanya Duanyam dibandingkan sebelumnya. So far kita juga sudah berhasil menjualkan lebih dari 120.000 produk kerajinan tangan Indonesia dan berpartner dengan lebih dari 300 pembeli korporat dan hotel. Nah, saat ini kita bekerja di 4 kabupaten tadi. Jadi yang paling pertama 2014 itu kita mulai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ada beberapa pulau dan beberapa kabupaten yang tersebar di Provinsi NTT. Lalu kita mulai masuk ke Papua dan juga untuk Kalimantan Selatan. Nah, ini produk-produk kerajinan tangan yang kita pasarkan, jadi terdiri dari 2 jenis produk kategori. Yang di sebelah kiri bisa dilihat itu produk home accessories, jadi lebih ke keranjang, ke box, di mana memang ini merupakan suatu kearifan lokal dari setiap daerah tempat kita bekerja sama dengan ibu-ibu, dan kita mencoba untuk mengangkat kerajinan tradisional dari masing-masing daerah. Jadi kalau bisa dilihat di foto ini ada beberapa jenis material anyaman yang berbeda-beda. Jadi tergantung kalau dari NTT kita pakainya daun lontar, kalau dari Papua kita pakainya kulit kayu, kalau dari Kalimantan Selatan kita pakai tanaman purun. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu kita mencoba juga untuk memberikan input di dalam desain yang inovatif dan modern untuk mengangkat kerajinan tradisional itu biar supaya lebih bisa diterima terutama di anak-anak muda yang tinggal di kota gitu. Nah, ini produk-produk sekilas saja, produk-produk memang sedang kita tawarkan saat ini. Ini berkaitan dengan COVID-19 situation juga, jadi kami juga berusaha untuk beradaptasi terhadap situasi yang ada. Kita bikin bundle dengan ada masker kain, ada sanitizer, dan seterusnya. Ini beberapa contoh ketika kita membuat hampers hari raya. Jadi Duanyam sendiri itu karena fokusnya bekerja sama dengan pembeli korporat dan hotel, jadi kita juga cukup banyak bermain di sektor hampers. Nah, ini beberapa contoh klien partner kita. Jadi memang kita banyak memasukkan souvenirs untuk ke beberapa acara internasional maupun national conference. Hotel juga menjadi salah satu pembeli kita. Mungkin nanti Jambu Luwuk bisa juga nih, ya Kak. Lalu untuk korporat juga ada beberapa perusahaan baik dari lokal maupun internasional yang sudah menjadi klien base-nya Duanyam selama ini. Nah, di tahun 2018 kami juga terpilih menjadi salah satu official merchandiser di Asian Games 2018 yang lalu, di mana kami memang menjadi satu-satunya social enterprise dan UMKM dari Indonesia yang terlibat di dalam acara sebesar Asian Games dan juga membawa kerajinan tradisional Indonesia yang dimasukkan ke dalam setiap souvenir yang ada.
Nah, ini beberapa proyek kolaborasi Duanyam dari tahun 2018 sampai saat ini. Jadi kita pernah bikin interior panel, kita pernah bikin, ternyata anyaman bisa juga loh jadi baju. Ini thinking out of the box banget. Waktu itu pernah kerjasama dengan Mbak Mel Ahyar, sempat juga akhirnya dipakai oleh Mbak Anggun di salah satu konser penggalangan dananya. Kita juga berinovasi untuk, oh ternyata anyamannya juga bisa jadi kursi, lalu jadi tas untuk section retail. Kita pernah juga di Desember tahun lalu kita bikin pohon Natal tingginya 6 meter yang kita pasang di salah satu hotel di Jakarta. Kita juga terlibat di pembuatan film Gatot Kaca yang sebentar lagi juga akan rilis dalam waktu dekat. Lalu kita membuat beberapa furniture dan home accessories lainnya juga itu dengan berkolaborasi bersama brand-brand lokal Indonesia lainnya. Nah, so far kita juga sudah ekspor ke 8 negara. Ini masih setengahnya ya dibandingkan Java Fresh. Lalu ini beberapa penghargaan dan juga awards yang memang kita terima baik dari segi desain, lalu dari segi key opinion leaders juga dari pemerintah maupun dari swasta. Lalu ini mitra-mitra Duanyam, jadi selama kita bekerja dengan lebih dari 1.200 ibu-ibu yang tersebar di daerah terpencil di Indonesia, kita juga mendapatkan cukup banyak dukungan baik dari pemerintah, baik dari sektor swasta, terutama untuk memberikan keberlanjutan dari dampak sosial memang difokuskan oleh Duanyam. Jadi kita juga mendistribusikan beasiswa, kita membangun sumur untuk akses air bersih, dan seterusnya. Nah, kira-kira mungkin gitu aja, Kak Vika, untuk perkenalan awalnya. Nah, kalau dari Duanyam itu memang pilar kita ada 3 ya. Jadi setiap kali kita melakukan ekspansi ke daerah-daerah baru di Indonesia, kita tetap memperjuangkan untuk 3 misinya Duanyam untuk empower women, promote culture, dan improve livelihood, terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Melia. Duanyam itu artinya apa ya, Mel? Duanyam itu sebenarnya terdiri dari 2 kata. Dua itu biasanya panggilan untuk ibu. Jadi kalau di Kabupaten Sika, itu salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, ya kita refer ibu itu Dua. Jadi Dua Vika, Dua Melia. Jadi anyam, ya menganyam. Jadi Duanyam itu artinya ibu menganyam. Ibu yang menganyam. Secara literal, betul. Oke, dan ini social enterprise. Ini menarik juga nih, bagaimana social enterprise bisa bertahan saat ini di situasi pandemi. Oke, sekarang kita akan masuk ke diskusi kita siang hari ini soal strategi berbisnis di era COVID-19 dan normal baru. Ini pertanyaan untuk semua narasumber. Bisa diceritakan nggak tantangan paling besar yang dihadapi perusahaan ketika ya kebijakan pembatasan PSBB, misalnya work from home, stay at home itu dilakukan, apa dampak paling besar yang kemudian terjadi di perusahaan? Bisa dimulai dari Mela, silakan Mel. Oke, jadi COVID ini kan kita udah tahu dari Januari, Februari ya, worldwide. Nah, untuk hotel sendiri memang kalau baca di artikel manapun, pasti tourism industry itu yang nomor 1 paling terimbas. Which is true, karena buat kita, dari setiap kota itu beda-beda polanya. Tapi udah mulai dari bulan Februari itu tamu dari China udah mulai nggak ada yang datang. Udah mulai berkurang ya puncaknya di Jakarta ketika ditetapkan adanya yang namanya PSBB per Maret 18. Itu kan otomatis orang nggak boleh keluar rumah, even makan di restoran juga nggak bisa, mau nginep juga nggak bisa. Jadi basically tiap hari terima cancellation bookings, cancellations meetings, itu benar-benar very stressful sih. Jadi challenge yang terbesar itu ya karena nomor 1 orang itu nggak boleh kemana-mana. Sementara hotel itu kan adalah salah satu tujuan orang pergi, seperti itu. Jadi buat kita ya challenge-nya itu adalah ketika PSBB mulai ya kita mulai ngatur strategi. Bagaimana caranya untuk income tiba-tiba drop bisa dibilang 80%, ya kita harus saving cost. Seperti itu. Itu yang pertama kita lakukan
menghadapi masa COVID ini ya. Oke. Melakukan saving cost ya. Jadi mungkin biaya operasional itu dipotong besar-besaran. Seperti misalnya apa, Mel? Ya, pokoknya nomor 1 income nggak ada. Oke, operational cost kita benar-benar turunin. Misalkan marketing cost, tentunya berdampak ke partner-partner kita yang lain ya. Misalnya tadi kita ada partner sama media, ada biaya publish, printing dan segala macam itu totally stop. Yang pasti nomor 1 yang paling besar itu memang dari maintenance building, bayar listrik. Dan yang paling besar lagi adalah employee. Jadi untuk menyikapi seperti ini ya kita mengatur adanya gantian shift. Jadi misalkan biasa sebulan kerja 24 hari, ini ada yang setengahnya. Bahkan di beberapa hotel yang memang diwajibkan tutup, misalkan di Batu, di Gili Trawangan itu ya bisa sampai 25%-nya aja yang masuk untuk Oke. Tapi sejauh ini apakah strategi itu masih cukup masih cukup masuk akal, masih cukup bisa dijalankan, Mel? Well, ini kan udah masuk dari bulan Maret, April, Mei, udah mulai Juni, ketika PSBB udah mulai dilonggarkan. Oh, jadi gini, ketika masa-masa Maret, April, Mei itu memang benar-benar nggak ada tamu. Tapi kita ada yang di Jakarta itu kan lokasi kita dekat sama kantor. Kita approach ke kantor-kantor, ada nggak yang mau work from home? Karena kan waktu itu nggak boleh ke mana-mana, jadi kebetulan ada beberapa kantor yang stay di kita, agar supaya bisa lebih dekat ke kantor yang di daerah Tamrin, seperti itu. Terus maksud saya tadi, ya pengurangan cost itu, ya balik lagi gini, selama 2 bulan itu ya gini, biasa orang datang ke hotel itu untuk menikmati fasilitas, tapi karena nggak bisa, ya kita coba bawa fasilitas yang ada di hotel itu ke rumah. Oke. Delivery makanan di Jakarta, di Jogja, di cabang-cabang yang masih bisa buka ya. Kita juga tawarkan kalau di Jogja itu, oke, kita bisa ke rumah untuk melakukan housekeeping, cleaning up, dan lain-lain. Tapi itu juga nggak banyak lah hasilnya gitu loh. Akhirnya banyak strategi yang dilakukan di luar dari core bisnisnya, yaitu hotel dan resort ya, Mel ya. Betul. Jadi selain itu ketika masa-masa seperti itu, ya kita bikin package long stay yang tadi aku bilang di Jakarta itu masih ada yang memang harus kerja dan dia prefer kerjanya di rumah supaya nggak bolak-balik, mungkin buat keamanan. Kita juga tawarkan waktu itu paket untuk karantina untuk yang sehat. Kalau mau bisa 1 atau 2 minggu seperti itu. Oke. Mel, nanti kita akan lanjutkan. Sekarang aku mau ke Marji. Ini ekspor. Tadi Marji cerita satu hal yang cukup menarik sih. Ya. Di musim ini justru ada tambahan 3 negara, ya, ekspor. Ya, jadi ceritanya bagaimana tuh? Apakah memang situasi ini tidak memberikan dampak negatif ke perusahaan atau gimana? Kalau kita sih kebetulan karena kita adanya di bisnis makanan ya kurang lebih, lalu kemudian juga buah-buahan itu masih dianggap sebagai makanan yang sehat seperti itu. Justru kalau kita lihat sebenarnya the demand is there gitu pada saat masa COVID ini, karena justru orang mencari buah-buahan yang lebih alami, yang lebih sehat dan sebagainya, lebih banyak makan buah dan sebagainya. Jadi dari sisi demand-nya sebenarnya justru malah jadi cukup positif sebenarnya. Nah, tantangannya justru datangnya pastinya dari operasional, karena nggak adalah satu industri di dunia ini yang nggak kepengaruh sama COVID seperti itu. Dari sisi pengerjaannya sendiri, sebenarnya operasional kita sebenarnya berjalan seperti biasa, karena kebetulan packing house kita letaknya itu semua adanya di pedesaan, di desa-desa, yang mereka dari awal memang sudah tetap zona hijau seperti itu, dan bisa mempertahankan sebagai zona hijau.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita monitor protokol kesehatannya, tambahan protokol kesehatan untuk mereka yang bawa produk dari produk jadinya ke kota, seperti itu ke Jakarta dan kembali lagi. Tapi selama mereka masih bisa menjaga protokol kesehatan di desa tersebut, mereka sebenarnya bisa melakukan kegiatan seperti biasa, seperti itu. Di kitanya di Jakarta, karena justru fokusnya kebanyakan justru di packing house, ya kita semua remote dan sebagainya. Permasalahan datang justru dari transportasinya. Karena ketika kemudian terjadi COVID di mana-mana dan sebagainya, banyak jalur penerbangan yang ditutup atau dikurangi. Sedangkan banyak produk kami yang mengandalkan itu adalah dari BR gitu, penerbangan dengan pesawat seperti itu. Jadi otomatis dengan jumlah penerbangan yang lebih sedikit, harga penerbangannya jauh lebih mahal dibandingkan masa sebelum COVID seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kita mesti ngakalin gimana caranya supaya demand yang ada ini masih tetap bisa kita layani ya. Kita bentuk dengan beberapa price structure, lalu kemudian juga kita lihat kebutuhannya di negara-negara tersebut. Misalnya, sekarang Rusia bandara tutup nih gitu. Mana negara terdekat yang masih memungkinkan kita untuk ngirim, lalu kemudian kita bantu dengan kerjasama sama local forwarder yang ada di sana, local partners kita di sana untuk membantu bawa barang itu ke negara tujuan yang kita mau, seperti itu. Oke. Artinya dampaknya mungkin tidak terlalu besar seperti yang dialami sektor hospitality. Karena ini buah-buahan dan orang masih mengkonsumsi buah-buahan, malah mencari buah yang sehat. Kendalanya cuma ada di itu tadi ya, pengirimannya ya, Marci ya. Betul, dari transportation-nya sebenarnya yang lebih jadi kendala. Karena kalau dari PSBB-nya sendiri, produk kita termasuk produk yang boleh tetap melakukan operasional di masa PSBB. Oke. Akan lebih ketat nggak pemeriksaannya di negara tujuan? Di negara tujuan sama juga. Jadi buah, lalu kemudian beberapa produk-produk makanan lainnya, itu termasuk barang-barang yang tetap boleh beroperasi di negara tujuan, kayak gitu. Oh, oke. Ya, cuman memang kita ngelihat ada beberapa perubahan trennya. Misalnya, sekarang itu banyak banget permintaan untuk misalnya lemongrass seperti itu. Jadi, lalu kemudian juga beberapa jenis lime seperti itu lebih tinggi permintaannya misalnya seperti itu. Oke, jadi orang nyari vitamin C, gitu ya, nyari serai, vitamin C, gitu. Bikin pon-pon kayaknya. Nah itu jahe, kunyit, kencur itu juga termasuk kali ya. Benar banget. Oke. Aku sekarang pindah dulu ke Melia. Mel, sebagai social enterprise, apa dampak dari situasi pandemi ini yang terbesar ke perusahaan? Ya, memang dengan adanya situasi COVID-19 ini, aku rasa nggak cuma kita doang sih yang merasa kesulitan ya. Tentunya kayak hampir semua orang merasakan kesulitan ini. Yang pertama adalah kalau dari 2nyam itu, kita itu kan banyak bekerja sama atau berpartner dengan tadi ya, hotel, korporasi, di mana mereka itu stop tiba-tiba, tidak mengadakan event, tidak mengadakan conference, hotel pun tutup. Jadi ketika memang sebenarnya sudah memberikan order ke 2nyam, produknya sudah ada, tapi nggak bisa dikirim karena hotelnya pun tutup gitu. Jadi otomatis memang dari segi salesnya itu drop sekali sih, mulai dari bulan Maret sampai saat ini ya. Nah itu juga berefek terhadap produksi kita nih Kak, yang ada di Flores. Jadi kan kita memang kerjasamanya langsung dengan artisans-nya. Otomatis ketika memang sales-nya itu turun, produksinya jadinya tidak bisa dijalankan lagi. Jadi kita sempat halt sebentar sih. Jadi waktu kita sempat mengurangi jumlah produksi, dan ada juga produk-produk yang memang secara ongoing masih diproduksi itu terhambat dari segi transportasi, karena sempat juga tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia sempat ada transportasi yang memang dibataskan juga, sehingga barangnya udah ada tapi nggak bisa dikirim ke Jakarta gitu. Nah, yang kedua, tantangan terbesarnya itu juga adalah akhirnya kita harus berpikir kreatif dan inovatif kan pada saat itu. Nggak mungkin nih kita menunggu COVID-19 selesai baru memulai bisnisnya lagi atau memulai usahanya lagi gitu, karena ada ribuan ibu-ibu yang kita bantu, gimana caranya kita harus tetap berjuang untuk mereka. Nah, akhirnya dari 2nyam sendiri itu, satu, untungnya kita memang, ini ada untungnya juga sih Kak dari COVID-19 ini. 2nyam itu memang dari dulu selalu mempunyai inventory atau stok ya. Jadi kita selalu punya produk yang bisa kita jual, tetapi itu tadi, mungkin di zaman COVID-19 ini produk kita bukan produk primary ya, bukan produk yang benar-benar diinginkan oleh semua orang. Jadi itu juga akhirnya kita harus berpikir kreatif gimana caranya
untuk tadi bikin bundling new normal, kayak mencoba untuk menyatukan produk kita bisa dijadiin apa sih? Oh, bisa dijadiin packaging. Isinya apa ya yang kira-kira orang-orang membutuhkan gitu. Jadi sanitizer dan segala macam itu kita coba pikirkan dari segi pemasaran dan penjualannya. Dan yang ketiga, akhirnya kita juga memutuskan dari sejak bulan Maret 2020 itu kita memutuskan untuk juga menjahit masker kain, Kak. Jadi memang ini tidak ada anyamannya sama sekali, ini completely memang semuanya dari kain, tapi itu sebagai salah satu bentuk kita untuk juga menyelamatkan perusahaan, sebagai kontribusi kita juga sebagai sebuah brand ya di Indonesia, bahwa kita mau make sure gitu, kayak semua tim yang terlibat di dalam Duanyam ini sudah kita coba untuk berikan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan COVID-19 sebisa dan semampu kita. Gitu. Oke. Sejauh ini apakah strategi yang diambil itu cukup berhasil, Mel? Ya, jadi cukup seneng sih dalam arti ketika memang kita merasa susah tadi ya, dan ternyata orang-orang lain pun mengalami kesulitan yang sama. Jadi ketika kita mencoba untuk mengajak kolaborasi, Kak, misalnya dengan beberapa brand lokal Indonesia, ternyata feedback-nya tuh positif banget gitu. Ternyata memang mereka juga butuh gitu, gak cuma kita doang yang butuh. Jadi terutama mungkin ketika kalau bisa kita tarik balik, itu bulan Mei ya, bulan Mei kemarin kan lagi bulan Hari Raya ya, lagi bulan Lebaran. Ternyata di situ juga ketika kita mencoba untuk approaching beberapa brand-brand lokal yang lain, mau nggak kolaborasi sama Duanyam? Kita sediain nih packagingnya. Dalamnya bisa ada masker kainnya, bisa ada produk-produk mereka, kita bandel jadi satu, kita melakukan co-branding dan kerjasama bareng-bareng, ternyata hasilnya juga cukup bagus gitu, Kak. Oke. Yang bisa aku tarik benang merah dari ketiganya ini ternyata adalah perusahaan berusaha melakukan satu kebijakan atau adaptasi agar operasi tetap jalan, dan sejauh ini rasanya cukup membuahkan hasil sih. Tapi ada tidak pengorbanan yang harus dilakukan oleh perusahaan? Mela, gimana Mel? Pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi seperti ini, nomor satu yang pasti adalah financial ya. Jadi kita bisa bilang kalau ngomong financial itu ke salary. Dari top to bottom semua ada adjustment salary menghadapi kondisi seperti ini, di mana income yang tadi aku bilang drop bisa sampai 80% itu. Kemudian selain salary, balik lagi ya budget marketing. Jadi kita harus ada stop hubungan untuk promosi dan lain-lain dengan partner-partner kita ya supaya ditunda seperti itu. Pengorbanannya seperti itu aja. Tapi so far sih kita berusaha untuk tidak melakukan layoff terhadap, kita punya sekitar 700-800 employee di seluruh grup Jambu-Luwuk. Cuman memang adjustment dari bulanannya ada. Dan kedua ya kita mau nggak mau banting harga. Mungkin nggak cuma Jambu-Luwuk ya, mungkin semua teman-teman di sini lihat kan iklan-iklannya hotel yang, maksudnya hotel yang tadinya berapa harganya bisa drop 70%. Nah kita juga harus melakukan itu karena untuk menarik tamu dulu untuk balik ke kita, untuk lihat bahwa untuk liburan itu sebenarnya kalau hotelnya sudah prepare, it's actually safe. Daripada di rumah terus, kadang orang juga udah jenuh, udah mumet. Jadi tapi ya balik lagi pengorbanan dengan banting harga itu, harga special promo seperti itu. Oke. So kalau ya gimana Mel? Dengan kita offering special price, special promotion, ya so far sih alhamdulillah udah ada hasilnya, udah mulai banyak bookingan masuk, terutama setelah bulan Juni Juli itu ya. Oke. Apalagi setelah new normal ini ada pelonggaran, jadi udah mulai banyak orang, juga mobilitas juga udah mulai terjadi gitu ya. Intinya kita juga tetap menerapkan, kan pemerintah bilang dengan new normal itu everything have to be 50% kapasitas. Jadi misalkan contohnya kamar kita ada 100 kamar, yang bisa kita jual hanya 50 kamar. Atau restoran, ya mungkin sama seperti restoran lain di Jakarta dan seluruh Indonesia yang udah setengah hidup setengah mati, ada pembatasan jumlah orang yang bisa datang. Tapi dengan kondisi sekarang kita benar-benar mengandalkan market domestik sih. Orang yang memang mau keluar ya sudah mulai, ekonomi sudah mulai jalan, udah mulai ada kehidupan kalau di tourism. Oke.
Dan hotel itu juga jadi salah satu sektor bisnis yang di era new normal ini memang jadi fokus pemerintah ya Mel ya. Ya, pemerintah banyak memberikan himbauan dan arahan bagaimana mengimplementasikan CHS, which is cleanliness, health, and safety, terutama untuk Bali, karena Bali sebagai gerbang nomor 1 turis internasional. Jadi intinya mereka ingin supaya ketika Indonesia buka untuk turis, kita tuh sudah ready. Semua orang sudah tahu bagaimana caranya menerapkan new normal yang support anti COVID ini. Oke. Pertanyaan yang sama sekarang ke Marji. Oke. Pengorbanan. Jadi biarpun sebenarnya demand-nya meningkat dan sebagainya, tetap kita nggak bisa terlalu santai gitu kan ya. Bagaimanapun juga ini adalah satu kondisi krisis yang nggak cuma dialami di Indonesia, tapi juga di berbagai negara gitu. Kalau buat kita sendiri dari awal tahun kita coba bikin contingency plan-nya, kira-kira seperti apa kondisinya, level-level darurat apa yang perlu kita perhatikan kalau misalnya tiba-tiba Indonesia full lockdown, tidak ada pesawat sama sekali, tidak bisa ada pengiriman seperti apa, seberapa lama kita bisa berjalan, apa yang harus di-cut duluan dan sebagainya. Kalau pada saat ini yang terutama yang pastinya kita kurangin adalah dari sisi marketingnya. Karena sebenarnya tahun ini kita ada beberapa marketing trip yang udah pasti dibatalkan karena ya satu, acaranya juga mungkin batal seperti itu. Dan yang kedua juga semua dalam kondisi dan konsentrasi untuk bagaimana caranya kita bisa tetap jalan seperti itu, masih bisa tetap ketemu 2021 lah intinya seperti itu. Lalu kemudian yang dan itu it helps us to save a lot sih, karena marketing itu salah satu bagian yang penting untuk kita memperkenalkan produk sebenarnya. Lalu kemudian yang kedua pastinya adalah kita sadar bahwa klien-klien kita di negara-negara tujuan juga mengalami isu yang sama sebenarnya, bahwa mereka juga sebenarnya kesulitan untuk jual produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biasanya karena pesawatnya jauh lebih mahal nih, seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita discuss juga gimana caranya model-model seperti apa, paket bundling yang bagaimana, produk mana yang kira-kira bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, mana yang bisa dijual dengan harus dijual dengan harga yang lebih rendah dan sebagainya, supaya mereka juga bisa tetap loading dari kita dan tetap bisa juga doing their business di sana kayak gitu. Kalau dari aku sih pada saat ini stage-nya di situ. Oke. Kalau tadi Mela bilang bahwa sekarang itu mereka mengandalkan domestik ya, mengandalkan pengunjung domestik. Kalau Java Fresh sendiri, apakah sekarang pasar domestik juga lebih difokuskan ketimbang ekspor? Karena pesawat tadi masih sedikit gitu, udah gitu lebih mahal. Nah, di pasar domestik sendiri gimana? Iya, jadi sebenarnya masuk domestik itu adalah satu bagian dari strategi kita dari awal yang kita fokusnya adalah kita harus diversifikasi. Kenapa? Karena aku kebetulan tujuan utamanya adalah ekspor gitu. Ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Kebijakan negara tersebut tiba-tiba nggak boleh berantem, nggak boleh ada produk dari Indonesia, ya udah selesai seperti itu kan. Lalu juga kemudian krisis yang terjadi di negara tersebut, Cina yuannya devaluasi dan sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi dari awal kita memang fokusnya adalah kita harus diversifikasi. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita masuk ke pasar-pasar yang mana ketika satu pasar itu sedang tidak bisa menyerap barang dari Indonesia, kita masih bisa mengalihkannya ke daerah lain. Nah, itu yang sebenarnya dari awal tahun kita udah coba, baru benar-benar terasa ini tahun ini seperti itu. Ketika Februari, Cina sama sekali nggak bisa ambil barang seperti itu kan, kita fokus ke pasar Eropa seperti itu, yang mana permintaannya tinggi karena mereka mulai aware, mereka ingin jaga kesehatan, mereka ingin produk-produk yang lebih sehat. Ketika kemudian Maret, April, Eropa justru jadi peak-nya. Cina udah mulai naik lagi, Cina udah mulai jalan lagi seperti itu. Lalu Rusia juga waktu itu menjadi satu pasar yang bagus. Rusia sekarang lagi peak-nya, kita balik lagi ke Eropa dan sebagainya. Jadi coba juggling di antara beberapa market. Nah, salah satunya yang kemudian paket diversifikasi kita adalah yuk kita coba di domestik seperti itu, karena yang kita lihat adalah pada saat ini kebutuhan untuk buah segar, terutama buah-buah yang berkualitas dengan baik, itu sangat tinggi di Indonesia gitu kan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, dan juga kadang-kadang aksesnya juga jauh lebih susah karena mereka sekarang nggak bisa ke supermarket, jadi mereka coba beli dari online juga dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita manfaatkan. Kalau dulu
misalnya 5 tahun lalu deh gitu, misalnya saya jual manggis 60.000 misalnya 1 kilonya, wah ditimpukin gitu kan kalau manggis yang Ya mahal banget gitu ya. Ya, kan? Di terminal tuh nggak segitu ya, di terminal cuma 15.000 nah, seperti itu. Padahal kan untuk menghasilkan produk berkualitas ya ada perjuangan para petani juga, mereka juga harus ada effortnya, ada pupuk, ada modalnya nih seperti itu. Tapi di momen dimana karena isu transportasi dan sebagainya kita lihat harga produk bahan pangan juga agak meningkat sebenarnya terutama di kota besar, dan kesiapan marketnya lebih banyak awareness, udah wah kalau pakai produknya 2 jam lebih bangga gitu, karena justru malah wah support lokal produk seperti itu adalah momen dimana kemudian kita pikir yuk kita coba domestik, dan ternyata responnya cukup positif seperti itu. Aku ngelihat bahwa Indonesia sendiri adalah satu pasar yang memang apa ya, besar kayak gitu, dan obviously ini satu pasar yang memang kita akan mulai seriusin, kita pakai momen ini untuk masuk ke situ. Oke. Nah sekarang saya mau ke Melia tadi. Sebelum jawab soal pengorbanan, ini ada satu pertanyaan yang menarik, langsung aja saya bacain dari Agnesia. Dari Agnesia yang bertanya, apa sih bedanya sociopreneur, social enterprise, dengan enterprise aja, dengan entrepreneur? KPI-nya apa? Gitu. Ya, oke. Jadi bedanya sociopreneur dengan entrepreneur biasa adalah sebagai seorang social entrepreneur, kita itu menaruh berat dampak sosial atau social impact dengan berat dari profitability dari sebuah perusahaan itu dalam weight yang sama, Kak Vika. Jadi nggak bisa diduluin salah satu. Biasanya kalau yang entrepreneur saja, kebanyakan itu mengejar dulu dari segi bisnis performance atau dari segi profitability. Nanti kalau udah ada profit, baru masuknya lewat CSR misalnya gitu ya. Tetapi bedanya adalah kalau sociopreneurs itu it's a hybrid and the combination of two. Jadi memang keduanya itu memang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan secara equal. Nah, untung banget sih memang kalau di Duanyam ini kan kami bertiga memang alumni Santa Ursula juga, dan masing-masing dari kita itu memiliki strength atau expertise yang beda-beda gitu. Memang kalau dari aku sendiri, aku banyak untuk overseeing di business performance-nya. My partner misalnya Hana itu lebih banyak overseeing di bagian social impact-nya. Jadi memang di sini kita saling mengingatkan, saling balancing, itu yang paling penting sih, yang membedakan sociopreneurs dengan entrepreneurs biasa gitu. Oke. Jadi itu ya, KPI-nya itu ya? Ya, betul. Jadi semuanya harus equal, harus balance gitu. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan yang sama dengan narasumber lain. Pengorbanan apa yang akhirnya harus diambil oleh Duanyam di masa pandemi? Ya, yang paling besar sih sebenarnya mengenai pertumbuhan dari perusahaan kita sih, Kak. Karena Duanyam ini kan masih sebuah startup ya. Namanya startup company itu kita harus terus untuk growth gitu ya, untuk bertumbuh. Nah, ketika pandemic ini hit kita tahun ini, akhirnya Duanyam sendiri pun harus berhenti dulu nih sejenak, karena mungkin inisiatif atau plan yang memang kita sudah rencanakan dari akhir tahun lalu itu ternyata harus berubah karena ada situasi yang memang tidak bisa kita kontrol ini. Nah, itu tadi sih, karena memang kalau dari segi bisnis performance kita turun, lalu production kita juga turun, budget kita juga akhirnya turun, hal ini sih yang menjadi kayak sebuah tantangan dan pengorbanan yang paling besar gitu. Karena kalau kita mau mengejar pertumbuhan tetapi budgetnya terbatas atau tidak ada bisnis performance yang signifikan, itu juga akhirnya semuanya harus stop dulu. Nah, yang kedua, kita juga akhirnya mengajak tim kita untuk melakukan sedikit rearrangement, Kak, di perusahaan kita. Jadi, ada beberapa divisi yang memang karena adanya COVID-19 ini tidak bisa melakukan kegiatannya dengan optimal gitu ya. Misalnya tim yang langsung harus turun ke lapangan dan berinteraksi dengan ibu-ibu kita, mungkin karena ada pembatasan segala macam, mereka nggak bisa turun. Sehingga kita mencoba dan mengajari lagi kayak, oke, ini divisi yang masih butuh bantuan, misalnya divisi di marketing, divisi di business development. Jadi kita mencoba untuk mengajak tim kita untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, yang memang sebelumnya bukan menjadi tanggung jawabnya mereka sih. Jadi lebih kita gotong royong lagi untuk bisa survive dari situasi yang sulit seperti ini, gitu. Oke. Masing-masing narasumber, teman-teman sudah bercerita tentang
struggling mereka, perjuangan mereka ya di era pandemi ini. Tadi penyesuaian yang diambil, kebijakan perusahaan, pengorbanan yang dilakukan, itu mereka sudah semua bercerita. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita semua siang hari ini. Selamat hello untuk Wan Dono, kemudian Regina Iskandar, Arianti Diana, Maria Grace, juga ada Clara Debbie, ada Julianti Lukmantara, ada Teti Wardani, ada Om Datuk Sweda, dan juga ada Martin Lukas, apa kabar? Kemudian selamat siang juga untuk sebentar ya, untuk Robert Arif. Terima kasih sudah bersama-sama bergabung dengan kami di online seminar ini. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya dari Julianti. Oh, mau minta nomor WA. Oke, kayaknya udah ada yang pengen ngajakin ini nih, kerjasama bisnis nih. Nanti ya, nanti akan kami berikan ya, setelah acara ini selesai, tentu saja dengan izin dari narasumber dulu ya, kami minta izin dulu. Kemudian ada pertanyaan untuk Marji, ini dari Robert Arif. Pertanyaannya, gimana caranya supaya bisa lebih fresh, karena produknya namanya Java Fresh, kan ada best before-nya. Oke, mungkin maksudnya gini, karena produk yang dijual oleh Java Fresh itu adalah buah, yang mana buah itu juga punya apa ya, jangka waktunya kan ya, ada jangka waktunya ya, supaya dia nggak busuk, apalagi ini dikirim dari Jakarta ke Rusia gitu loh, yang jauh banget, gimana caranya? Nah itu kali maksudnya ya. Oke. Marji silakan dijawab. Oke, thank you. Menarik ini ya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita berusaha untuk menjaga supaya kita nggak terlalu pakai banyak bahan-bahan kimia seperti itu. Karena seperti salah satu yang kemudian jadi parameternya di negara tujuan adalah seberapa banyak bahan kimia, yang residu kimia yang masih tersisa pada buah seperti itu. Jadi kita coba semuanya itu natural. Kita mainnya itu di beberapa hal. Yang pertama adalah di cara petik. Karena dengan cara petik yang benar, sebenarnya buah itu akan jauh lebih tahan dibandingkan buah yang dipetiknya itu asal-asalan seperti itu. Karena ketika dipetik asal-asalan, dia istilahnya luka gitu ya. Nah, luka itulah yang kemudian akan mempercepat proses pembusukan kayak gitu. Lalu kemudian juga kita bermain di kematangan seperti itu. Jadi ada skala kematangan tertentu. Oh, oke, ini perjalanan ke Rusia misalnya. Rusia lagi ditutup, dia akan ngambil barang di Belanda seperti itu. Belanda Rusia 5 hari pakai tracking, dari Indonesia ke sana udah another 3 days. Oke, kematangan seberapa yang kemudian ketika sampai di Rusianya itu dalam skala yang agreeable seperti itu. Oke, berarti harus dipanennya 50% nih gitu, bahkan nggak bisa 70%. Oh, kalau ini perjalanannya cepat, dipetiknya harus 70% kematangannya, supaya nyampe sananya udah mulai matang seperti itu. Nah, jadi kita coba untuk bermain di area itu. Handling juga sangat penting. Kita belajar banyak dari petani-petani kita, dari packers kita yang sudah banyak banget pengalaman yang megang buah gitu ya. Jadi oke, kalau misalnya si salak itu ternyata jatuh atau misalnya handlingnya itu tidak secara hati-hati, ternyata sebenarnya dia ada memar di dalamnya, nggak kelihatan di luar. Nah, itu akan mempercepat pembusukan misalnya. Nah, itu hal-hal tertentu yang oke, berarti ketika pengerjaan semuanya harus dalam kondisi ada kita lapisin busa dan sebagainya, supaya ketika misalnya salaknya itu diletakkan di satu tempat, dia nggak jadi memar dan sebagainya gitu. Jadi kita berusaha main dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke area fisikanya gitu dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia. Oke, begitu ya Mas Robert jawabannya. Jadi menghandle buah itu mirip-mirip lah ya sama menghandle hati ya. Benar banget, benar banget. Mesti baik-baik, gak boleh sampai luka. Dan kalau luka busuk. Kalau ada luka susah. Jangan curcol dong. Oke,
Saya mau menyapa lagi Lokadita Brahmana, kemudian juga ada Tante Lia Tono, ada Kak Elizabeth Pratomo, ada Sri Mariani Santoso, ada Mbak Irsa Ismawan, dan ada Karina yang juga sudah bergabung siang hari ini. Halo semua. Dan untuk teman-teman yang ingin ngobrol bersama narasumber kita, silahkan Anda bisa kirim pertanyaan, ketik aja pertanyaan Anda di kolom komen yang ada di YouTube. Nanti akan saya sampaikan langsung untuk Mela, untuk Marji, atau untuk Nelia. Saya tunggu pertanyaannya teman-teman. Nah, sekarang sambil menunggu pertanyaan dari audience, ya, saya ada pertanyaan lagi nih untuk teman-teman bertiga. Kita sudah memasuki era new normal sekarang. Nah, apakah ada perubahan strategi lagi yang dilakukan saat ini? Gitu. Kita semua berharap di era new normal ini harusnya kan roda ekonomi mulai bisa berjalan ya. Jadi mudah-mudahan sih geliat bisnis sudah mulai terasa. Gitu. Silahkan Mela. Ya. Mirip namanya Mela, Melia. Ya, jadi kalau buat hotel sendiri di new normal itu banyak sekali perubahannya. Yang pasti kita harus menerapkan standar new normal di setiap properti supaya tamu itu merasa aman, nyaman, dan safety ketika mereka berlibur ataupun mengadakan acara di hotel, terutama di Jambuluwuk. Jadi ketika COVID itu justru kita waktu itu kita spend untuk training anak-anak supaya mereka bisa membiasakan diri. Ya jangan, contohnya ya 1 meter itu wajib di kita, atau masker, atau kalaupun makan di restoran, cutleries-nya itu kita rendam dulu di air panas. Di kamar juga semua udah kita plastikin, semua kita sterilize gitu. Jadi menjalankan new normal itu yang jadi prioritas kita. Terus kedua juga kita juga lebih mengaktifkan social media engagement. Jadi dengan walaupun tamu-tamu tuh nggak datang, tapi kita berusaha bikin activity di Instagram, di YouTube, bikin quiz, apapun. Jadi tetap follower kita tahu gitu loh bahwa oh kita ada giveaway, ada promosi, ada apapun, supaya mereka tidak lari ke lain hati. Balik lagi ke hati, urusannya harus dirawat, dijaga, di-maintain supaya ada attachment seperti itu. Terus ya satu lagi juga dengan new normal itu segala sesuatu seperti itu. Oke, dan pelan-pelan juga kan Bali katanya mau dibuka untuk wisatawan lokal di akhir Juli ini juga ya Mel ya. Artinya ya mudah-mudahan sih banyak lagi orang yang sudah lebih merasa nyaman untuk bepergian dan berwisata gitu akhirnya. Karena memang kalau kita ngomong COVID, especially Bali atau travel pakai pesawat kan, aku yakin di sini teman-teman juga pasti mau disuruh ke Bali walaupun tiket cuma 300.000 belum tentu mau pergi. Iya. Karena ada ketakutan, ada rasa aduh ngeri atau bagaimana. Plus per Juli ini memang kan kita nggak harus ambil swab test ya, rapid test aja cukup. Tapi untuk berada di pesawat, di ruangan tertutup selama sejam itu kan juga banyak yang takut. Jadi kalau nggak kepepet-pepet banget, kita hindari deh terbang seperti itu. Jadi memang kalau ngomong lokasi, memang yang cukup berat itu adalah Bali dan Gili Trawangan. Karena ya itu tadi baru terbuka akses untuk tempat turisme di Bali sendiri baru buka akhir Juli. Dan infonya ada bahwa untuk turisme internasional dari luar negeri, kalau masuk Indonesia kan kita nggak perlu visa ya, kayak kita keluar negeri apply. Mereka semua tinggal langsung datang, ambil visa on arrival di sini, itu baru dibuka September as of now. Jadi bulan Agustus kita nggak tahu berubah lagi apa, karena semuanya kan nggak ada yang certain. Ya, jadi balik lagi Jawa sendiri menurut saya sebagai Indonesia sebagai the 5th populated country in the world, Jawa sendiri populasinya ada 100 juta lebih. It's a very promising market lah for this time being.
Oke, jadi fokus dulu ke Pulau Jawa. Ya. Ya, yang nggak perlu pakai pesawat untuk mengunjunginya gitu ya Mel ya. Oke, nah sekarang Marji, di apa yang dilakukan Java Fresh, di strategi apa yang dilakukan Java Fresh di era new normal ini sekarang? Dengan dimulainya new normal, berarti kan sudah mulai ada penerbangan mulai bertambah, dan itu sangat ngebantu banget karena berarti harganya mulai turun nih. Biarpun harganya nggak bisa turun, penerbangannya nggak bisa turun harganya ke masa normal sebelum COVID, tapi baliknya ke harga new normal gitu ya. Seperti tapi kita udah mulai bisa gerak jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau dari operasional sendiri, permintaan dari teman-teman di packing house justru malah mereka nggak kepingin menurunkan skala kewaspadaan, mereka tetap ingin segala sesuatunya tetap dengan kewaspadaan yang sama dengan dengan masa PSBB atau masa sebelumnya, karena teman-teman yang di desa kelihatannya jauh lebih siap ya menerima, oke, ini ada satu wabah seperti itu, ini yang harus kita lakukan seperti itu, dan mereka justru malah lebih concern gitu seperti kayak misalnya, kok kenapa sudah new normal ya, padahal kan angkanya tetap meningkat. Itu justru kata-kata yang datang teman-teman packing house, itu teman-teman di desa seperti itu. Dan juga benar, jadi mereka masih punya kebijakan baik secara desa itu masih menutup desanya, sehingga masih ada peraturan loading itu harus di luar desa dan sebagainya, itu tetap ada. Dan kita pun juga, mereka bilang, Bu, jangan ke packing house dulu ya, soalnya nanti repot, kalau enggak nanti Ibu saya karantina di kandang ayam. Seperti itu. Jadi kita juga, oh iya juga ya, seperti itu. Mereka kelihatannya jauh lebih aware untuk melindungi area mereka yang kebetulan zona hijau. Jadi kita juga, ya udah deh gitu, kita yang di Jakarta juga, karena kebetulan kegiatan kita nggak terlalu harus membutuhkan ketemu, paling kalau ketemu kan di kantor cuman ya tanda tangan sama meeting seperti itu yang masih bisa kita lakukan secara virtual. Ya udah, untuk saat ini sih kita masih tetap melakukan protokol yang sama seperti pada saat PSBB. Oke, thank you Marji. Sekarang aku ke Melia. Pertanyaannya sama. Bagaimana Mel? Ya, jadi memang tantangannya adalah customer behavior-nya kan berubah banget nih ya, Kak Vika, dari sebelum ada pandemik, terus sekarang pandemik gitu. Jadi kita juga akhirnya mau make sure bahwa produk-produk kita tuh bisa mudah diakses oleh teman-teman semua di sini melalui digital, Kak. Jadi kita yang tadinya kita berjualan secara B2B gitu ya, B2B itu kan lebih ke relationship dengan klien, kita biasanya ketemu, meeting dengan kliennya face to face. Sekarang kan semuanya jadi virtual. Jadi making sure produknya bisa diakses secara baik di digital itu menjadi satu poin yang paling penting sih. Dan akhirnya kita juga membuat beberapa digital channel dari 2Nyam juga dalam hal memasarkan produk itu, bekerja sama dengan marketplace, kita membuat website juga, di mana orang-orang juga bisa akhirnya melakukan transaksi dari channel-channel yang kita bikin. Nah, menariknya juga memang kita melihat itu dari segi demand ya, Kak. Dalam arti kalau dari segi demand, oke lah kita ada marketplace, ada website, supaya bisa mendekatkan produk kita ke customer. Nah, kita juga akhirnya melihat dari segi supply-nya sendiri sih, Kak. Without technology, ini akan menjadi susah banget. Karena itu tadi ya, tim kita yang biasanya berkunjung, menemui ibu-ibu kita, akhirnya nggak bisa berkunjung gitu. Nah, ternyata perlu ada perkenalan teknologi juga di bagian situ, yang sedang kita coba untuk kembangkan at the end. Sebenarnya ide ini sudah kita jalankan dari sebelum pandemik sih. Cuma ketika pandemik ini hits, kita juga melihat bahwa cukup banyak, tidak hanya kita yang dari segi manufaktur ya. Jadi kita yang bekerja langsung dengan artisans, bekerja langsung dengan UMKM, koneksi atau hubungannya tuh terputus antara market access-nya, antara si produsennya. Jadi 2Nyam ini memang sedang mengembangkan sebuah teknologi digital untuk membuat ekosistem bagi craft artisans dan craftpreneurs yang memang ada di Indonesia, supaya kita semua bisa terkoneksi secara digital melalui simbol teknologi. Jadi mudah-mudahan memang dari COVID-19 ini tentunya opportunity-nya baru, sehingga kita mencoba untuk tidak hanya melulu melihat dari segi bisnis dan penjualan produknya saja, tetapi sebenarnya dari menjalankan satu supply chain, full supply chain dari sebuah perusahaan itu sebenarnya apa sih yang memang masih kita butuhkan. Nah, kita melihat adanya opportunity ke sana dan kita sedang mempersiapkan itu gitu. Oke, ini menarik bahwa sebenarnya situasi ini juga membuat banyak perusahaan itu
melihat lagi ke dalam gitu. Apa yang harus dilakukan? Perubahan apa yang harus diambil? Strategi apa yang harus diputuskan gitu ya. Dan situasi ini juga memaksa banyak perusahaan untuk memperkuat sisi teknologinya, digitalnya gitu. Yang tadinya mungkin, aduh belum deh, udah kita nggak usah lah, nanti aja gitu. Tapi ternyata sekarang mau nggak mau dipaksa, karena semua orang sekarang terhubung satu sama lain dengan teknologi digital, dengan internet begitu ya Mel. Oke, saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman juga yang baru bergabung bersama kita. Ini dari Karina. Karina ini dia punya bisnis juga, Solo Putri Indonesia. Jadi Solo Putri itu apa ya namanya itu, yang kain dicelup terus Ikat. yang Jumputan. Ya, jemputan. Tiba-tiba blank gitu. Doanya bisa dong ya collapse dengan Solo Putri katanya. Oh, bisa banget ya Mel? Ya, bisa banget. Bisa banget katanya Kar. Nanti bisa kolaborasi setelah ini selesai. Kemudian ada ini juga, ada komentar dari ini Sun PGBN. Nama aslinya siapa ini? Sun PGBN, bener ya? Untuk marji, Java Fresh. Untuk ekspor buah-buahan ada semacam asuransi atau biaya asuransi kah? Kalau ada naik berapa persen dari Maret hingga Juni kemarin? Asuransi untuk marji, asuransi ekspor buah-buahan. Ya, sebenarnya ada skema asuransi untuk buah-buahan, hanya memang nilainya sangat kecil sekali dan biasanya tidak mencakup tentang kerusakan buah secara khusus seperti itu. Jadi biasanya yang bisa diasuransikan itu hanya kalau misalnya ada perubahan temperatur atau kemudian kerusakan kontainer dan sebagainya. Tapi kalau untuk buahnya sendiri karena sifatnya sangat spesifik, manggis itu faktor kerusakannya bisa beda banget sama salak, bisa beda banget sama kelapa, jarang ada yang kemudian mau untuk asuransi secara full terhadap produk buahnya sendiri, seperti itu. Kalau kita lebih ngitungnya dari faktor resiko, karena menurut kita risiko pada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum masa COVID-19. Kenapa? Karena itu tadi, transportasinya sangat amat mungkin berubah seperti itu. Tiba-tiba kemudian pesawat dibatalkan, itu sangat mungkin sekali terjadi, dan kemudian barang juga harus diantarkan ke daerah lain yang lebih jauh daripada tujuan dan sebagainya. Ini yang kemudian kita diskusikan juga sama klien kita tentang bagaimana nih kita manage faktor risiko-risiko ini seperti itu, supaya kemudian dari sisi value-nya itu tidak bertambah, tapi kemudian ada yang ngebantu kita dari sisi faktor resikonya seperti itu. Misalnya, oke, di pesawat berarti ini adalah komponen yang, ya kalau kita bilang penjualannya FOB, berarti itu hanya sampai di port of export seperti itu. Kalau misalnya kita mau sistemnya CIF yang sampai negara tujuan, berarti covered masih jadi tanggung jawabnya Java Fresh seperti itu. Nah, itu beberapa skema yang kemudian kita bicarakan untuk menghindari beberapa isu resiko di situ. Oke. Oh, ternyata ini pertanyaannya tuh dari Santi ya, Mbak Santi yang ada di Jerman. Oh, mungkin Mbak Santi mau partneran sama Java Fresh, ngirim manggis dan kelapa ke sana dan mangga gedong gincu ke sana. Boleh loh untuk supply vitamin di masa COVID-19. Ini alumni Sanur juga yang ada di Jerman. Kakak. Oke, waktunya tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Saya ingin bertanya kepada semua narasumber, jadi apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita bersama-sama ambil dari situasi ini? Sehingga jika situasi yang sama, amit-amit, terulang lagi, ya kita sudah bisa lebih antisipatif gitu. Mela, gimana Mel? Ya kita harus selalu positive thinking ya dalam segala situasi. Maksudnya untuk bisnis hotel atau tourism itu kan memang sering ada force major yang menghambat tamu datang. Contohnya ada gunung meletus waktu itu di Merapi, ada juga di Bali, terus ada gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi baru sekarang ini yang dimana kayaknya seluruh activity itu stop. Jadi benar-benar nggak ada orang liburan tuh dipaksa stop. Tapi di balik semua itu hikmah yang bisa kita ambil adalah
di masa-masa kita sedang berpikir bagaimana caranya balik lagi ke cost tadi, ya kita jadi lebih kreatif on to expand. Jadi yang tadi aku bilang nggak hanya kamar yang kita jual, kita turunannya apa sih? Kalau di hotel itu kan ada food and beverage, kita jadi lebih banyak mengembangkan catering. Kita juga ada catering lunchbox. Kalau ada kantor-kantor yang perlu lunchbox, harganya tuh sangat-sangat affordable, starting dari 25.000, makanannya juga oke. Namanya J Kitchen. Jadi memaksa kita untuk berpikir alternatif bagaimana caranya untuk mencari revenue atau mengembangkan bisnis di lini yang lain, seperti itu. Oke. Kalau Marji? Kalau buat aku, pelajaran pertama sih adalah betapa pentingnya sebuah contingency plan ya, gitu. Karena sama nih seperti bisnis Kamela di bisnis hotel gitu, banyak banget sebenarnya force major-nya. Tapi belum sampai sekarang yang kita nyadarin, untung ya kita udah pernah bikin contingency plan, kita udah tahu apa yang dilakukan, sehingga pada saat ini kejadian kita fokusnya adalah gimana caranya kita moving forward seperti itu, karena kita udah tahu apa yang harus kita save dan apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini, kayak gitu. Jadi buatku mungkin salah satunya perusahaan-perusahaan yang baru berkembang biasanya fokusnya ke marketing seperti itu, udah expand seperti itu, tapi kadang-kadang kita lupa untuk nyisihin, harusnya kita betul-betul harus punya dana darurat supaya things happen, kita tetap masih bisa terus jalan dan bisa melakukan rencana kita at the later date, kayak gitu. Lalu kemudian yang kedua sih betul-betul tentang adaptability ya, bahwa ya semua kita semua berusaha untuk mencoba sesuatu yang mungkin awalnya itu rencana tahun depan, itu rencana nanti deh, gitu kan, seperti itu. Mungkin kalau misalnya nggak ada COVID-19, Java Fresh pada saat ini belum pernah akan coba dan belum pernah tahu gimana market Indonesia, misalnya dengan karena ya udah nanti aja deh, udah entar aja deh gitu. Aduh kayaknya marketnya belum siap dan sebagainya, dan ternyata responnya juga cukup positif yang otherwise we gonna miss an opportunity sebenarnya gitu. Jadi dua itu sih yang menurutku things happen setelah ini, misalnya selesai 2021 kita mulai lembaran baru, kita ketemu vaksin dan sebagainya, dua hal itu yang pastinya aku akan fokus juga sih. Oke. Melia gimana Mel? Ya, aku setuju banget sih dengan poin adaptability itu, karena being agile, especially di situasi seperti ini tuh menjadi kunci utama sih, Kak. Jadi kalau misalnya kita terus maksain sesuatu yang kita berhasil di situasi sebelumnya dan kita maksain itu untuk terus terjadi, sepertinya itu akan semakin sulit gitu. Jadi definitely being agile, harus adaptif dengan situation, kita melihat kayak opportunity apa yang sebenarnya kita bisa ambil, being kreatif, inovatif itu selalu menjadi kunci ya kalau misalnya memang terjadi lagi hal-hal yang memang di luar dari rencana kita di awal. So I think memang ketika kita membuat sebuah tadi contingency plan juga itu akan sangat membantu sekali, terutama kita sebagai entrepreneur sebenarnya with or without adanya pandemic sebenarnya emang itu udah roller coaster ride banget ya, kayak setiap hari ada aja yang nggak sesuai dengan rencana gitu. Nah, cuma dengan adanya yang lebih besar seperti ini memang kita harus memperkuat sistem juga sih Kak dari perusahaan, sehingga memang everybody yang terlibat di dalam perusahaan itu memang bisa berkontribusi dan bisa bekerja dengan lebih baik ya, karena terkadang dengan adanya working from home situation kita juga harus mikirin kan tim kita nanti bekerja di rumahnya gimana nih, kayak internetnya ada enggak, datanya cukup atau enggak gitu, kayak workplace-nya kondusif atau enggak. Jadi memang hal-hal itu yang tadinya kita pikir kita udah punya kantor jadi orang-orang kerja di kantor, sekarang nggak boleh ke kantor. Jadi to make sure that everybody in the team juga akhirnya kita libatkan juga sih Kak, dalam arti as a company dan yang menjalankan perusahaan being transparent to our team is also very important, because ini bukan hanya mengafek kita saja tapi is affecting everyone. Jadi untuk aligning expectation di situ menurut aku juga itu akan jadi sangat penting sih. Paling tidak kita bisa bilang bahwa situasi ini juga menjadi satu blessing in disguise buat kita semua ya. Mau nggak mau kita dipaksa belajar satu yang baru, mengambil satu kebijakan yang baru, keputusan yang baru, contingency plan tadi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk semua narasumber, apa pesan atau tips yang bisa teman-teman berikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan di luar sana? Mungkin mereka juga adalah sesama entrepreneur yang di situasi ini pun mengalami kesulitan. Apa kira-kira
yang bisa teman-teman support yang bisa teman-teman berikan ke mereka? Silahkan Mela. Ya basically sih yang sudah kita jalani selama ini adalah tetap semangat, karena spirit semangat itu adalah dasar kita bisa mikir lagi, aduh gimana nih ya cari solusinya, mau kemana dari sini, harus ada semangat dulu dari dalam diri masing-masing kita semua untuk saling support, supaya proses strategik untuk mencari solusi itu tetap jalan. Seperti itu satu. Terus kedua ya balik lagi selalu be kreatif, be inovatif. Ketika satu hal tidak jalan, kita harus mikir lagi, oh coba yang A, yang B, yang C. Karena basically menurut kita any ideas itu is good ideas as long as it is done. Kalau baru hanya di ide belum sampai jalan kan step-nya masih banyak. Jadi jangan takut untuk salah atau untuk gagal atau untuk rugi. Yang penting kita jalanin dulu apa yang udah ada ide di atas meja ini mesti jalan. Itu satu. Terus kedua saya juga mau kasih pesan bahwa kita sebagai orang Indonesia ini harus support produk lokal. Indonesia ini adalah penduduknya banyak, barangnya bagus-bagus, alamnya cantik. Kita harus lebih bangga dengan produk lokal. Dan aku senang dari tadi nih dengerin Marji sama Melia kan, kamu benar-benar mengangkat anything that is very Indonesian. Ya saya senang karena sama kayak Jambuluk, karena spiritnya Jambuluk itu adalah kita mengangkat budaya lokal. Jadi dimanapun ada Jambuluk itu kita coba apa sih ciri khas di daerah Jogja. Nah itu bisa dilihat di sana, di Batu juga ada. Jadi orang yang datang ke kita itu tahu oh bahwa Indonesia itu seperti ini. Nah dengan banyaknya opsi dan keanekaragaman Indonesia itu menurut saya sih bisa menjadi sesuatu yang bisa kita prospekkan di kemudian hari. Ya intinya adalah satu pesan, don't be lazy, be productive. And creative. And creative. Marji. Kamela, aku ini loh, aku adalah konsumen Jambuluk di Jogja. Aku lagi tinggal di kota. Biasanya sih biasa. Lain kali kita WhatsApp-an ya. Harus banget gitu nanti setelah new normal. Ya, aku setuju banget sama Kamela gitu. Aku selalu ingat bahwa apa yang mereka bilang adalah karakter Cina untuk wabah itu adalah satu bagian adalah danger, satu bagian adalah opportunity gitu. Jadi we're all in this together. Aku bilang tadi adalah nggak adalah industri yang nggak kena gitu loh, nggak terdampak dengan COVID ini gitu, baik dari sisi mungkin salesnya atau baik juga mungkin dari sisi operasionalnya seperti, tapi pasti akan terdampak sebenarnya. Tapi yang ngebedain adalah gimana caranya kita bisa ngelihat ini sebagai satu opportunity dan moving forward. Jadi ya creativity works seperti itu. Positivity works gitu, karena kalau kita udah nggak ada semangat dan kita sibuk merundung, ya udah selesai gitu, kita nggak akan bisa lihat apa-apa sih seperti itu. Apa yang harus kita pertahankan sekarang, bahkan kalau kata orang virus ini juga bisa dilawan dengan positivity meningkatkan immune system kita gitu, termasuk juga perusahaan kalau menurutku gitu. Benar. Melia gimana Mel? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip banget sih dengan Kamela dan Kak Marji juga. Jadi definitely being optimist itu juga satu hal yang menurut aku sangat penting juga ya. Kita melihat, oke, ini memang sulit gitu, tapi again, yang sulit bukan hanya kita. So, terus optimis dan be creative, inovatif, positif juga, karena energi positif itu yang sebenarnya bisa ditransfer ke banyak orang gitu. Kalau misalnya kita sebagai entrepreneur-nya merasa, aduh, kayaknya kita lagi down nih, tapi making sure that, there is like a light at the end of the tunnel, itu yang menjadi semangat dan spirit sih untuk kita semua to survive this situation. Jadi never give up. Dan kalau bisa mengutip sedikit, aku sebenarnya di 2 itu lumayan sering menggunakan kutipan yang ada di aula lantai 4 SMA Santa Ursula. Di situ ada tulis, something, get moving, be confident. I think itu benar-benar terkadang in a very low phase, kita suka kayak, saling menyemangati satu sama lain, yang penting kita do something, get it moving, and be confident terhadap apa yang kita ingin jalankan. Jadi itu kena banget sih, kita kadang-kadang juga masih suka nyanyi-nyanyiin sendiri gitu di kantor.
Oh ya, apa tadi kutipannya waktu zaman saya sekolah dulu belum ada lantai 4. Bener juga ya. Lama soalnya lulusnya ya gitu. Iya, lama. Jadi kayak lagu gitu sih Kak. Jadi ada beberapa baitnya gitu. Cuma bait pertamanya itu kata-katanya adalah do something, get moving, be confident. Do something, get moving, be confident. Oke. Jadi mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini, teman-teman dimanapun Anda berada, bisa memberikan satu manfaat, bisa menjadi penyemangat. Kalau teman-teman juga adalah entrepreneur, juga adalah wirausahawan gitu ya, yang akibat situasi pandemi ini mengalami masa-masa down, tadi turun. Ingat, kata kuncinya tadi adalah positif. Kita harus selalu positif, karena rasa positif itu memberikan memberikan kita semangat, imun badan kita, daya tahan tubuh kita juga lebih baik kalau kita tetap positif. Perusahaan juga ya tetap positif, kita pasti bisa akan memikirkan strategi-strategi baru, bisa akan memikirkan kira-kira apa yang harus gue lakukan ya, kira-kira plans apa yang harus gue ambil ya, atau bentuk kreatif apa yang bisa gue bikin ya, itu. Jadi perusahaan juga tetap bisa berjalan, tanggung jawab kita juga kepada orang-orang yang bekerja dengan kita juga bisa kita penuhi. Terima kasih banyak Mela, Marji, dan Melia. Terima kasih sudah berbagi. Sudah mengundang kami. It's an honor and privilege to share with alma mater yang tercinta Ursula. Mudah-mudahan situasi membaik, jadi kita bisa jalan-jalan lagi dan berkunjung ke tempat-tempatnya Mela. Iya, amin. Gitu. Marji, thank you. Melia juga thank you ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Share bareng sama kakak-kakak yang cantik. Dan kakak-kakak semuanya. Tadi manggilnya kak, ketahuan deh ya. Melia manggil Mela kak, manggil gue kak, manggil Marji kak. Ya, kemarin kita janjiannya nggak pakai kak. Oke, teman-teman, demikianlah online seminar kita yang ketiga kali ini. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut menyaksikan. Mudah-mudahan teman-teman juga masih setia mengikuti online seminar yang keempat, yang berikutnya akan diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 jam 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, dan temanya adalah Serviam di dadaku. Masih ingat kan dulu waktu kita sekolah kita pakai lencana Serviam di kanan apa di kiri ya? Kanan apa kiri ya? Di kiri. Jadi lupa. Terima kasih juga kepada Hidup TV dan teman-teman yang sudah membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saatnya saya Vika Rosemary mohon pamit dan sampai berjumpa di online seminar berikutnya. Bye. Bye. Kami adalah